bahwa untuk CPNS ternyata juga dapat THR yang 50% dari tunjangan kinerja atau kalau di daerah itu TPP. Nah ini yang wah lumayan sekali ya. yang Jadi sangat membahagiakan belum juga. ada genap 1 bulan sudah dapat gaji bulan pertama, April, kemudian THR gaji ke-14 dan satunya 50% 50%. tukin atau 50% TPP. Mau lulus Latsar dengan nilai memuaskan? Yuk, gabung kelas Latsar. Cari tahu infonya di t.me/kelaslatsar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman CPNS 2021 yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas CPNS 1 bulan bekerja itu sudah cuan berapa sih? Nah, untuk lebih jelasnya telah hadir di studio ini Mas Arief ya. Beliau adalah CPNS 2021 yang masuk kerja di 1 April 2022. Nah, sejauh ini dia sudah bekerja di pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Nah, untuk lebih jelasnya kita tanyakan aja nih langsung ke Mas Arief. Gimana Mas Arief, selama 1 bulan itu kamu udah cuan berapa nih dari gajinya? Siap, terima kasih ya Pak Bas ya. Jadi sebelumnya mumpung masih Syawal juga ya, kita baiknya juga ucapkan ya meskipun agak sedikit terlambat ya, mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Ya, izin bapak izin seperti itu. Ya, dan juga mumpung masih belum terlambat, ini biasanya kita lewat Zoom, kali ini kita langsung saja. Jadi kita ucapkan juga selamat liburan dan juga yang bentar lagi kita kembali bekerja. Nah, untuk penyemangat bekerja nih Pak, jadi memang kalau kemarin saya itu di video sebelumnya ya, kita di konten sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa kita dikejar pemberkasan gaji sehingga tanggal kalau tidak salah itu diawali di tanggal 21 April itu sudah keluar gaji pertama, yaitu gaji bulan April. Ya. Seperti itu, dan selanjutnya di tanggal 20. Sebentar, gaji bulan April berapa nominalnya? Sekitar 2.100.000 Pak. 2.100.000. Kemudian selanjutnya di tanggal 22. Tanggal 22. Itu sore itu langsung THR. Ya, kelunting gaji THR. 14 itu karena tidak dipotong, jadi tidak ada potongannya sekitar 2.300.000. 2.300.000. Selanjutnya ketika ini yang sangat menyenangkan nih, ketika saya sudah mau pulang, tiba-tiba di tanggal, kalau tidak salah itu di tanggal 27 ya, itu kita libur 29, nah ini tanggal 27-nya sudah ada kabar lagi bahwa untuk CPNS ternyata juga dapat THR yang 50% dari tunjangan kinerja atau kalau di daerah itu TPP. Nah ini yang wah lumayan sekali yang sangat membahagiakan belum juga. Ada genap 1 bulan sudah dapat gaji bulan April, kemudian THR gaji ke-14 dan satunya 50% tukin atau 50% TPP. Nah besarannya berapa nih 50% TPP-nya? Nah untuk besarannya itu di sekitar 850 itu Pak. 850, berarti nanti kalau sudah full, kalau sudah dapat TPP ya, berarti 80%-nya sekitar berapa? 1.600.000-an ya? Iya 1.700.000. 1.700.000 itu aja kalau statusnya CPNS 80%. Kalau misalnya sudah PNS, TPP-nya sekitar 2 jutaan ya berarti ya? Kemungkinan 2 juta lebih dikit lah, sekitar segitu. Jadi cukup lumayan. Terus kabarnya awal bulan Mei gajinya juga udah keluar ya? Betul ya, jadi memang kalau di teman-teman sekali ya, di tanggal 1 kalau di teman-teman Madura rata-rata tanggal 1 sudah langsung masuk. Saya malah tanggal 3 baru cair untuk yang gaji bulan Mei. Tetapi ya anehnya gajinya udah keluar tetapi ATM-nya kosong. Waduh, ini larinya kemana ini Pak? Enggak, jadi memang dilema ya. Kalau bank-bank
bank-bank lokal itu biasanya kalau ketika lebaran itu kan pegawainya pada narik uang ya, banyak PNS yang narik uang sehingga banyak yang belum ATM. dijog Ya, istilahnya, ATM-nya belum kosong. diisi. Betul. Ya apalagi yang di Jawa Timur juga sama lah, kan nggak bisa narik uang kan. Ya. Nah, nariknya biasanya pakai ATM bank lain itu baru bisa. Berarti ini 1 bulan bekerja sudah dapat total berapa juta nih? Kalau di total 2.100.000 itu Ditambah udah 2.300.000 2 kali ya, bulan April, ya, Mei. berarti Ya, 4.200.000 tambah THR 2.300.000 THR 2.300.000 berarti 6 juta sekitar 6.500.000 6.500.000 ditambah 850 berarti sekitar berapa itu? Saya nggak terima uang ya, jadi nggak tahu. Jadi sekitar berarti 4 juta mungkin 8 juta 8 juta berapa? sekitar 8 juta 8.300.000 ya, mungkin sekitar segitu. Nah mungkin bagi teman-teman yang sudah gajian itu nanti dapat angkanya sekitar segitu ya. Kemudian ada juga ini sampai saat ini masih banyak ya yang belum menerima gaji baik di bulan April maupun yang THR ya. Biasanya itu terkendalanya karena pemberkasan gajinya yang terlambat. Karena pemberkasan gaji itu selain di ini ya apa di DPPKAD, di Pemda-Pemda itu juga diusulkan ke PT Taspen untuk didaftarkan semacam kayak nomor Taspennya gitu. Seperti itu. Jadi makanya pemberkasannya agak lama. Nah, ini yang di tempatnya Mas Arief ini kasusnya sebelum penyerahan SK malahan itu sudah diminta untuk segera pemberkasan gaji. Jadi bendaharanya malah justru sudah gerilya duluan sebelum BKD-nya mengadakan acara penyerahan SK CPNS seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman yang belum cair, ya ditunggu aja ya. Saya yakin nanti akan segera keluar kok untuk gajinya maupun THR-nya maupun 50% tukinnya. Nah, untuk 50% tukin memang tidak semua Pemda atau tidak semua instansi itu mengeluarkan kebijakan tersebut karena berkaitan dengan anggaran ya. Tidak semua sesuai kemampuan ya, daerah karena seperti itu ya. ada pasal klausulnya. Betul. Itu ada pasal klausulnya di mana untuk Pemda itu 50% tukin atau TPP itu dengan memperhatikan anggaran APBD. Kalau misalnya memungkinkan ya bisa dicairkan, tetapi kalau tidak bisa ya sudah, memang rezekinya beda-beda ya. Tetapi kalau untuk yang pusat itu pasti dapat. Seperti itu. Nah, kemudian bagi teman-teman yang sampai saat ini belum masuk kerja, ya kita harus ya sabar dulu lah ya. Kemungkinan nanti di bulan Mei ini, nanti di akhir bulan biasanya ada penyerahan SK CPNS-nya, sekaligus nanti di awal Juni nanti bisa mulai masuk kerja. Nah, bagi yang masuk kerja di bulan Juni, insya Allah nanti juga dapat gaji ke-13 ya. Nah, gaji ke-13 ini juga hampir sama dengan THR, itu nominalnya juga 1 kali gaji tanpa potongan, sehingga nanti teman-teman bisa memperoleh cuan lebih ya. Baru masuk 1 bulan sudah dapat double-double. Tapi ini tujuannya bukan untuk ria atau sombong ya. Ini harapannya untuk memotivasi ya. Apalagi juga teman-teman sebentar lagi kembali bekerja, kembali ke perantauan kalau yang merantau. Nah, ini untuk memicu semangat ya. Apalagi mungkin ada beberapa yang belum keluar Pak gajiannya. Jadi memang betul. Ini sebagai motivasi aja. Jadi ini buat bukti ya bahwa di PNS ini memang secara gaji kecil, tetapi kalau misalkan ada event-event seperti ini sebenarnya ya cukup menggairahkan ya, melepas dahaga. Cukup menguntungkan karena baru kerja 1 bulan tetapi sudah dapat ya 8 juta. Padahal kerjanya udah ngapain Mas Arief?
Ya sudah ke lapangan yang pasti Pak. Yang pertama kan karena Oke. saya fungsional tertentu dan itu di bidang penyuluhan, itu pasti sudah ke lapangan. Oke, tapi kan nggak sampai lembur-lembur kan. Ya belum. Dapat Ya cuan segitu, tetapi nggak perlu sampai. pulang sampai larut malam. Beda kalau di swasta itu kan bekerja bisa sampai larut malam ya. Tetapi kalau yang di PNS, apalagi di bulan puasa kemarin itu kan jam kerjanya dikurangi, sehingga teman-teman mendapatkan upah segitu ya sudah cukup lumayan lah buat kehidupan teman-teman bersama keluarga. Oke, mungkin sekian dulu yang bisa kita sharingkan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke sosial media kalian. Kemudian bagi teman-teman yang ingin mengikuti kelas Latsar, silakan bisa klik t.me/kelas Latsar. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.